Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan mempelajari salah satu ilmu dari cabang ilmu bahasa Arab, yaitu Qawaidun Nahwi, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa istiqomah untuk mengikutinya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Isim dilihat jenisnya, isim ditinjau jenisnya ada dua, yaitu adalah isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar dan isim muannas sudah kita selesaikan, yang mana isim muannas adalah isim yang jenisnya perempuan dan ada 7 tanda, ada 7 ciri isim muannas. Yang pertama diakhiri tak marbutah selain nama laki-laki, yang kedua nama wanita, yang ketiga anggota badan yang double, yang keempat sifat khusus wanita, yang kelima sifat ikut wazan fu'la, yang keenam sifat ikut wazan fa'la, dan yang ketujuh adalah sifat ikut wazan fa'la'u. Kemudian untuk isim mudzakkar, yaitu isim yang jenisnya laki-laki. Isim mudzakkar, ismun mudzakkarun, jenisnya laki-laki. Bagaimana kita bisa mengetahui isim itu adalah isim mudzakkar jenisnya? Kita lihat aja, ada nggak di situ tanda-tanda isim muannas. Jika tidak ada tanda dari 7 tanda isim muannas, berarti dia adalah isim mudzakkar. Isim mudzakkar. Kemudian juga isim mudzakkar dan isim muannas yang telah kita bahas pada sebelumnya terbagi menjadi dua, ada isim mudzakkar hakiki, ada isim muannas hakiki, ada isim mudzakkar majazi, demikian juga isim muannas majazi. Terbagi menjadi dua, ada yang hakiki dan ada yang majazi, baik itu yang mudzakkar maupun yang muannas. Yang hakiki yaitu yang menunjukkan manusia atau hewan, itu yang hakiki. Kemudian yang majazi yang tidak menunjukkan manusia atau hewan. Dan disebutkan pula pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada beberapa isim muannas tapi nggak ada tandanya, nggak ada cirinya. Kemarin kita sebutkan jahannamu, jahannam, ardun, tanah, bumi, bi'run, sumur, ka'sun, gelas, kemudian syamsun, matahari, narun, api. Itu adalah isim-isim muannas yang tidak ada tandanya. Dan ini sedikit. Maksudnya yang saya maksud sedikit di sini adalah yaitu isim muannas yang tidak ada tandanya itu sedikit. Ada juga isim dia bisa dihukumi mudzakkar dan bisa pula dihukumi muannas, seperti samaun, langit, ibtun, ketiak, sukun, pasar, unukun, leher, sikinun, pisau, tariqun, sabilun. Dua-duanya artinya adalah jalan. Nah, untuk tadi isim yang bisa dihukumi mudzakkar dan muannas, demikian pula yang sebelumnya isim muannas yang tidak ada tanda-tandanya,
ini kita mengikuti orang Arab. Mengikuti orang Arab, kita tidak boleh membuat sendiri. Ini yang disebut dengan simai. Simai mengikuti orang Arab. Kalau ini isim walaupun nggak ada tandanya, mereka menyebutnya adalah isim muannas. Itu yang kita bahas pada pelajaran sebelumnya, dan kita akan mempraktekkan, kita akan latihan menyebutkan isim itu mudzakkar atau muannas, hakiki atau majazi di buku Mukhtarat yang kita gunakan ini. Ini latihannya di halaman 10. Halaman 10. Kita tidak bahas semuanya. Latihannya mungkin kita ambil sebagian. Di situ dalam latihan perintahnya adalah pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing, kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Kita suruh menentukan apakah isim-isim yang disebutkan dalam kolom itu mudzakkar atau muannas, hakiki atau majazi. Kita tuliskan dulu. Maktabun, maktabatun, samaun, ramin, musallin, Salma, katibatun, zarqa'u, al-murabbi. Satu baris dulu kita bahas. Menentukan apakah isim-isim ini mudzakkar atau muannas, mudzakkarnya hakiki majazi, muannasnya hakiki atau majazi. Kita mulai dari kata yang pertama, kata maktabatun, yang artinya adalah perpustakaan. Jenisnya dia mudzakkar atau muannas, maka dia adalah muannas. Kenapa? Karena dia diakhiri takmar butoh dan tidak digunakan untuk nama laki-laki, dan dia bukan nama laki-laki, maktabatun. Ya. Di sini dia muannas, diakhiri takmar butoh sebabnya. Terus muannasnya nanti dia muannas yang hakiki atau majazi, maka muannasnya adalah muannas yang majazi, tidak menunjukkan manusia atau hewan. Ya. Kemudian yang berikutnya samaun, langit artinya. Dia mudzakkar atau muannas jenisnya, maka kalau kita mengingat di pelajaran sebelumnya, ternyata samaun termasuk isim yang disebutkan dalam pembahasan isim yang boleh dihukumi mudzakkar, boleh juga dihukumi muannas. Kalau dalam contoh itu dia contoh yang pertama, samaun, ibtun, sukun, unukun, silahun, sikin, sabil, dan torik. Dia contoh yang pertama dalam contoh-contoh isim yang bisa dihukumi mudzakkar dan bisa pula muannas. Sehingga kita mau mengatakan dia mudzakkar boleh, dan itu betul juga. Kita mau mengatakan dia muannas juga boleh, betul juga. Sekarang majazi atau hakiki, karena langit tidak menunjukkan manusia atau hewan, berarti dia muannasnya majazi atau mudzakkarnya majazi.
Ramin. Ramin. Artinya yang melempar. Yang melempar. Ramin. Mudzakkar atau muannas? Kalau kita mau melihat kata atau isim ramin ini ternyata tidak satu pun ciri tanda muannas, tidak diakhiri ta marbutah, bukan nama wanita, bukan anggota badan double, bukan sifat khusus wanita, bukan sifat ikut wazan fu'la, fa'la atau fa'la'u. Karena nggak ada tanda muannasnya, nggak ada ciri muannasnya. Isim ramin adalah jenisnya mudzakkar, laki-laki. Kemudian mudzakkarnya dia majazi atau hakiki? Jawabannya adalah apa? Mudzakkar hakiki. Kok bisa? Karena yang namanya melempar pasti manusia. Bahkan hewan aja ada yang bisa melempar. Nah, seperti kera, monyet, itu kan? Sehingga ramin ini mudzakarnya adalah mudzakkar yang hakiki, bisa menunjukkan manusia, bisa juga menunjukkan hewan. Kata yang keempat adalah kata musallin. Musallin artinya orang yang salat. Orang yang salat, mengerjakan salat, orang yang salat. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas, maka jawabannya adalah mudzakkar. Kok bisa? Karena tidak ada tanda-tanda isim muannas, nggak ada ciri muannasnya, tidak diakhiri ta marbutah, bukan nama wanita, bukan anggota badan double, bukan sifat khusus wanita, bukan sifat ikut wazan fu'la, fa'la atau fa'la'u, sehingga jenisnya adalah mudzakkar. Ya, mudzakkar. Terus mudzakkarnya hakiki atau majazi? Mudzakarnya hakiki atau majazi? Musallin kalau kita lihat maknanya tentu dia menunjukkan manusia. Manusia. Karena yang sholat itu pasti manusia. Maka di sini mudzakarnya adalah mudzakar yang hakiki. Kemudian berikutnya Salma, isim yang kelima. Salma, apa dia? Salma itu nama wanita. Ini sudah jelas nih, sudah jelas dia muannas gitu ya, nama wanita, dan tentunya muannasnya muannas yang hakiki, manusia. Katibatun, kata yang berikutnya, katibatun, mudzakkar atau muannas? Maka katibatun kalau kita lihat di sini ternyata ada ta marbutahnya. Nih ada ta marbutah di sini. Dan karena dia ada ta marbutah, di akhir ta marbutah, maka isim katibatun adalah isim muannas. Dan dia tidak digunakan nama laki-laki, bukan nama laki-laki. Katibatun muannas karena ada ta marbutahnya. Muannasnya muannas apa? Muannasnya adalah muannas yang hakiki. Kenapa demikian? Karena menunjukkan manusia, menulis, yang menulis. Berarti kalau yang menulis ini kan otomatis manusia. Menulis, menunjukkan manusia. Muannasnya muannas hakiki. Zarqa'u, biru atau yang biru. Dia mudzakkar atau muannas? Kita lihat maknanya sifat.
yang biru dan mengikuti wazan, mengikuti pola fa'la'u, fathah, sukun, fathah, kemudian huruf alif, dan huruf terakhirnya adalah huruf hamzah. Di sini Zarqa, lihat polanya, huruf pertama fathah, ini fathah, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya fathah, di sini fathah. Setelah huruf ketiga ini adalah huruf alif, di sini huruf alif. Setelah huruf alif adalah huruf hamzah, ini huruf hamzah. Sifat yang ikut wazan fa'la'u, berarti mu'annas jenisnya, bukan mudzakkar, mu'annas. Terus mu'annasnya mu'annas apa? Yang biru, mu'annasnya adalah mu'annas majazi, karena tidak menunjukkan manusia dan hewan. Al-murabbi, kata yang ke-8. Al-murabbi tidak ada satupun tanda dari 7 tanda mu'annas, maka dia mudzakkar, isim mudzakkar. Terus hakiki atau majazi, dia mudzakarnya adalah mudzakkar hakiki. Kenapa? Karena yang namanya tadi belum diartikan, al-murabbi adalah yang mendidik, yang mendidik. Berarti kalau yang mendidik itu adalah menunjukkan manusia. Mudzakkar, terus mudzakarnya mudzakkar apa? Yaitu mudzakkar hakiki, menunjukkan manusia. Karena yang namanya mendidik otomatis itu manusia. 8 kata kita sudah praktekkan. Insya Allah tidak sulit ya. Yang penting hafal 7 tanda isim mu'annas dan pengertian apa itu mudzakkar dan pengertian mu'annas. Baris yang kedua. Musalla, syamsun, libasun, dawaun, al-mar'a, syaukatun, atau Arabiyun dulu di sini, Arabiyun, syaukatun, dan maqahan. Delapan kata lagi, satu baris dalam buku halaman 10 buku Mukhtarat. Musallan, syamsun, libasun, dawaun, al-mar'a, arabiyun, syaukatun, maqahan. Kita mulai kata yang pertama, musallan. Musallan artinya adalah musalla, tempat solat. Biasanya dalam bahasa kita musalla, nggak ditanwin. Kalau nggak pakai alif lam, sebenarnya dalam tulisan Arabnya ditanwin, musallan, tempat solat.
Apakah dia mudzakkar atau muannas? Jawabannya adalah mudzakkar, bukan muannas. Dia bukan sifat. Tempat sholat bukan sifat. Demikian juga enggak ikut wazan fu'la. Tapi di sini musolan shotnya fathah. Adapun fu'la huruf yang kedua harus sukun. Di sini fathah. Dia bukan sifat, tidak pula ikut wazan fu'la. Tidak ada akhir tak marbutah, bukan nama wanita, bukan anggota badan double, bukan sifat khusus wanita, maka dia adalah mudzakkar jenisnya. Mudzakarnya mudzakkar apa? Mudzakkar majazi, yaitu yang tidak menunjukkan manusia atau hewan. Syamsun artinya matahari. Kata yang kedua, matahari. Pada pelajaran sebelumnya, untuk isim syamsun ini termasuk isim-isim yang muannas tidak ada tandanya. Seharusnya kan kalau nggak ada tandanya kita hukumnya apa? Mudzakkar. Tapi karena orang Arab menghukuminya syamsun ini adalah muannas, kita ngikut. Maka jenisnya adalah muannas. Terus muannasnya muannas apa? Yaitu muannas majazi yang tidak menunjukkan manusia atau hewan. Kata yang berikutnya, libasun, baju. Libasun, baju. Mudzakkar atau muannas? Jawabannya adalah mudzakkar. Tidak ada tanda muannasnya. Mudzakarnya mudzakkar apa? Mudzakkar majazi, tidak menunjukkan manusia atau hewan. Baju tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan hewan. Dawaun artinya obat. Mudzakkar atau muannas? Jawabannya adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda muannasnya. Mudzakarnya mudzakkar apa? Yaitu mudzakkar majazi, obat, tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan hewan. Kata yang berikutnya, al-mar'a. Al-mar'a, tempat menggembala. Al-mar'a, tempat menggembala. Ini kalau kita hilangkan alif lamnya jadi gini. Ini kan alif lam tambahan, bukan huruf asli. Jadinya mar'an. 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 Kalau kita mau melihat, dia ikut wazan fa'la, yaitu ciri muannas yang kelima atau yang ke 6 ya, yang ke-6. Fa'la. Perhatikan harokatnya sama. Huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempatnya adalah huruf alif bengkok. Mar'an di sini fa'la. Apakah mar'an di sini dihukumi muannas karena dia ikut pola fa'la? Tidak. Kenapa demikian? Karena mar'an ini tidak menunjukkan sifat, padahal dia ikut wazan fa'la, sehingga harus terpenuhi dua kriteria, yaitu dia mengikuti wazan fa'la sekaligus dia harus sifat. Ini baru dihukumi muannas. Tapi kalau satu dari dua kriteria nggak terpenuhi, maka nggak bisa dihukumi muannas seperti mar'an ini. Mar'an memang dia ikut wazan fa'la tapi nggak menunjukkan sifat. Taib, mar'an adalah apa? Mudzakkar. Mudzakarnya mudzakkar majazi, tidak menunjukkan manusia dan hewan, tempat menggembala. Tempat menggembala. Beda yang kalau yang digembala, nah ini baru
menunjukkan hewan yang digembala, baru itu nanti muannasnya apa, mudzakarnya mudzakar hakiki. Tapi kalau yang digembala bukan ini, artinya bahasa Arabnya bukan seperti ini. Arabiyun, orang Arab, orang Arab. Arabiyun. Arabiyun, orang Arab. Di sini Arabiyun tidak ada tanda muannasnya, maka dia adalah isim mudzakkar. Mudzakarnya mudzakar apa? Tentunya mudzakar hakiki karena menunjukkan manusia. Syaukatun, duri, benda dia. Syaukatun, duri. Mudzakar atau muannas, kita lihat di sini ada apa namanya? Ta'mar butoh. Ta'mar butoh. Karena ada ta'mar butohnya, maka syaukatun ini dihukumi mu'annas, dan dia bukan nama laki-laki. Enggak ada laki-laki namanya syaukatun, tidak ada. Syaukatun mu'annas karena diakhiri ta'mar butoh. Mu'annasnya mu'annas apa? Yaitu mu'annas majazi, tidak menunjukkan manusia, hewan. Mu'annas majazi. Yang terakhir, kata yang terakhir adalah makhan. Polanya sama seperti mar'an. Polanya sama seperti fa'lan. Wazannya ikut wazan fa'lan. Makhan, fathah, di situ fathah, fa'lan, sukun, kedua sukun, ketiga fathah, itu juga fathah. Huruf terakhir alif. Apakah dihukumi mu'annas? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan sifat. Karena makhan ini artinya adalah kedai, warung kopi. Kedai, makhan, bukan sifat. Karena dia bukan sifat, padahal ikut pola fa'la, tidak dihukumi mu'annas, tapi dia dihukumi mudzakkar, dan mudzakarnya adalah mudzakkar majazi, karena makhan, kedai, tidak menunjukkan manusia atau hewan. Ini ikhwati fillah, cara mempraktekkan atau latihan mempraktekkan isim ini mudzakkar atau muannas. Nah, isim ini mudzakkar atau muannas seperti ini cara mempraktekannya. Dan ingat, semua yang kita pelajari sekarang ini dan sebelumnya itu akan kita pakai ketika sudah memasuki inti qawaidun nahwi. Sehingga ini jangan sampai lupa, diingat-ingat, dimurajaah kembali. Itulah yang namanya belajar sungguh-sungguh seperti itu. Harus dikuasai. Satu materi itu dikuasai. Nanti kalau sudah memasuki kaidah nahwu, itu nanti materi satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan. Satu pembahasan itu membutuhkan pembahasan yang sebelumnya. Sehingga harus setiap materi pelajaran dikuasai. Ini ikhwati fillah yang saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di dalam belajar, itu yang sangat penting sekali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, bisa memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW melewat perantara belajar bahasa Arab ini, terutama kaidah-kaidah nahwu. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.